Teman-teman udah daftar Storymin tapi bingung mau mulainya dari mana. Gue lihat ada banyak teman-teman yang udah daftar tapi nggak apa-ngapain di Storymin ya. Kalau teman-teman udah daftar, udah login di login pertamanya teman-teman, teman-teman akan melihat dashboard seperti ini. Dan yang harus di-create pertama kali adalah campaign. Si campaign ini rumah untuk semua activity-nya teman-teman ya. Tombolnya yang ini atau yang ini atau yang ini sama aja. Kita create campaign, dan untuk teman-teman yang baru pertama kali ya, create campaign di Storymin, teman-teman akan dapat wizard seperti ini. Dan di wizard ini gue udah siapin beberapa template kalau teman-teman mau pakai template. Ada e-commerce launch, ada product marketing, ada agency client campaign ya. Tapi gue mau mulai from scratch aja ya. Kita mulai dari yang kosong aja ya. Kemudian kita klik tombol next. Dan di bagian yang pertama teman-teman isi dulu campaign name sama produknya apa. Gue mau ngambil contoh untuk Pepsodent White Content Marketing gitu nama campaignnya ya. Produknya Pepsodent White. Kemudian bagian selanjutnya teman-teman isi campaign goals-nya. Sebisa mungkin campaign goals-nya teman-teman isi dengan deskripsi yang lengkap gitu ya, supaya nanti bisa digunakan ketika teman-teman berinteraksi dengan si Storymin ini. Tapi for the sake of example, gue isinya cuma increase content reach for Pepsodent White on search ya. Teman-teman boleh isi ini pakai bahasa Indonesia, teman-teman boleh isi ini pakai bahasa Inggris, nggak masalah ya. Di bagian selanjutnya adalah untuk isi final details-nya. Di final details ini, yang pertama yang penting untuk teman-teman pilih adalah bahasanya dulu. Storymin sekarang supportnya baru 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan ini akan digunakan untuk keseluruhan activity teman-teman di campaign ini ya. Jadi untuk yang ini misalnya gue mau pakainya bahasa Indonesia aja ya. Terus tinggal diisi websitenya. Untuk si Pepsodent, websitenya tanyapepsodent.com gitu ya. Kemudian kalau ada additional notes untuk teman-teman identify si campaign ini, silahkan dimasukkan di sini ya. Untuk bahasa nanti misalnya kalau teman-teman punya 2 bahasa dalam websitenya, teman-teman 2 kali ya create campaignnya. Satu untuk yang bahasa Inggris misalnya, satu lagi untuk yang bahasa Indonesia. Kalau sudah diisi, teman-teman tinggal klik tombol create campaign. Ya. Di details campaign ini ya, kalau teman-teman sudah create campaign, sebaiknya yang pertama kali teman-teman create adalah personasnya dulu. Karena tanpa personas, teman-teman lihat di bagian kanan, tools yang kita punya tidak akan bisa teman-teman pakai. Dia butuh personas. Ada beberapa memang yang bisa teman-teman langsung pakai, tapi sebaiknya supaya kayak misalnya competitors nih ya kan, kompetitorsnya nanti bisa menganalisa bagaimana respons dari personasnya. Teman-teman isi dulu personasnya ya. Kita akan create personas dulu di sini. Dan untuk personas ini teman-teman bisa pakai 2 elemen ya. Yang pertama adalah deskripsi yang teman-teman berikan yang di sini ya. Atau teman-teman kalau punya informasi yang lebih lengkap, misalnya hasil survei kah, atau misalnya teman-teman punya customer interviews atau FGD notes ya. Kalau teman-teman kerja di perusahaan besar kan biasanya sering ngelakuin ini nih, survei atau enggak interview potensial customers atau ngelakuin focus group discussion ya. Ambil notesnya, upload ke sini. Si audience personasnya akan jadi lebih kaya, akan jadi lebih detail ya, dan akan lebih valid dengan informasi dari real customers. Tapi kalau teman-teman nggak punya, ya udah masukin dari sini aja. Gue isi description dari si customersnya dulu ya. Saya misalnya potensial customers yang menginginkan giginya lebih putih. Tambahin lagi informasi yang lain kalau teman-teman punya ya, di Indonesia ya. Ini bukan deskripsi yang bagus sebetulnya. Sebaiknya isinya itu kayak demographics, age group, dan seterusnya yang teman-teman kira-kira sesuai dengan produknya teman-teman ya. Tapi gue isinya seperti ini aja. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik tombol create atau generate personas ya. Ditunggu sebentar, biasanya nggak lama sih. Mungkin 10 atau 15 detik gitu ya. Si toolsnya nanti akan coba untuk identify siapa target audience yang paling sesuai dengan produk dan campaign yang teman-teman punya. Terus compile itu jadi persona seperti ini ya. Di hasilnya ini ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih personasnya, dan di setiap personas teman-teman bisa lihat summaries-nya ya. Sekarang gue nggak pakai nama orang lagi karena gue takut ada apa-apa nanti. So, nama personasnya gue pakai yang umum aja, kayak misalnya mahasiswa sadar penampilan, profesional bunda dinamis, ibu rumah tangga modern, eksekutif berpengalaman, dan seterusnya. Karena kemarin gue cobain pakai nama orang, yang di generate yang dipakai nama orangnya nama orang-orang terkenal, nanti gue berbahaya juga ya kan. Teman-teman lihat summaries-nya, terus pilih yang kira-kira paling sesuai dengan
campaign-nya teman-teman. Gue pilih beberapa di sini ya, 4-4-nya gue pilih deh. Terus gue klik tombol save personas. Sebelum gue save, teman-teman kalau nggak suka misalnya dengan personasnya, teman-teman bisa klik tombol regenerate ya. Kita klik tombol save-nya, si personasnya akan disimpan ke sini ya. Dan setelah ada personas, semua tools yang kita punya teman-teman bisa pakai. Untuk personasnya sendiri ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan ya. Yang pertama adalah teman-teman mau lihat apakah si personas ini misalnya udah mewakili keseluruhan target audience teman-teman atau belum. Klik yang diversity analysis ini ya. Si diversity analysis ini akan mencoba untuk identify apakah ada gap target audience yang belum teman-teman masukkan ke dalam list personasnya teman-teman ya. Ini toolsnya lumayan komprehensif ngelihatnya. Teman-teman akan lihat yang pertama ada diversity score. Ini menggambarkan apakah si target audience atau personas yang teman-teman punya ini sudah mewakili keseluruhan target audience teman-teman atau belum. Semakin tinggi angkanya 1 sampai 100 ya, semakin mewakili keseluruhan target audience teman-teman. Dan di bawahnya teman-teman akan melihat coverage breakdown-nya seperti apa. Untuk case-nya kita ditanya Pepsodent misalnya dengan 4 personas yang tadi sudah kita pilih, yang belum tercover hanya di bagian age rank-nya aja. Nanti di bawahnya teman-teman bisa masukin tuh gaps-nya ada di mana. Ya. Gitu. Ini kalau teman-teman udah ngerasa ya udah dari 97 udah cukup gitu ya. Gue juga biasanya kalau campaign gue 80 udah oke menurut gue ya udah nggak usah ditambahin lagi ya teman-teman. Tinggal teman-teman close aja. Biarin. Ya. Kalau sudah ada persona semua tools teman-teman bisa pakai ya. Nanti tools ini akan menganalisa activity teman-teman based on si personasnya. Gitu ya teman-teman. Nanti gue coba buat video yang lain yang introduce tools-tools yang kita punya.